lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku ada di custom ROM CR Droid dari SDM 66064 alias Kang Jaki. Jadi tampilannya kayak gini awalnya ya. Untuk bloatware-nya nggak terlalu banyak dan sudah include caps, jadi kalian nggak usah nyiapin caps lagi. Dan untuk aplikasinya di sini ada audio FX. Jadi kalau kalian dengerin musik atau sesuatu visual ya, kalian lebih penting visual, tenang aja, bisa jedak-jeduk. Untuk kamera di sini dia pakai kamera MIUI dan kita langsung tes saja karena kebetulan aku belum tes ya. Aku setting seperti ini. Bagian bawah nggak ada fingerprint shooternya ya. Save to SD card juga nggak ada. Jadi sepertinya kalau untuk masalah kamera ini nggak ada kendala ya. Kita cek dulu untuk potret. Kemudian panorama, biasanya ini ada kendala untuk panorama. Kemudian untuk hasilnya lumayan ya, dan watermark sama timenya juga mau muncul. Jadi untuk kamera nggak ada masalah guys ya. Kemudian ada aplikasi bawaan lagi, yakni launcher. Jadi untuk launchernya ini ada dua ya, ada launcher bawaan dari CR Droid dan ditambah juga launcher yang kayak gini guys. Tuh, kok nggak bisa aktif ya. Kok malah munculnya ikon semua. Ini launch icon ya, launch icon, tapi nggak bisa kita apa-apain guys. Cuman ada tampilan icon kayak gini doang, tapi nggak bisa kita pakai. Kalau untuk cek launchernya, kalian bisa menuju ke setting, kemudian ke apps dan notifikasi, kemudian ke default app, lalu pilih home app. Nanti kalian bisa pilih di situ. Launchernya ada dua ya, kalian bisa pilih aja. Dan menurutku nggak ada bedanya, mau pakai yang mana aja juga terserah, enak-enak aja kok. Kemudian selain itu ada matlock, ini buat lihat lognya kayak gini ya. Semua yang terjadi di HP ini direkam atau kalian bisa lihat di matlock, cuman aku nggak tahu fungsinya atau cara penggunanya kayak gimana. Terus kemudian untuk magisnya sudah aku rename, kita cek di bagian safety net dan tercentang biru semua. Terus karena di sini aku pakai aplikasi Line Bank, jadi coba aku sembunyiin akses rootnya pakai trik yang jadul aja. Tinggal rename magisnya, kemudian untuk aplikasi Line Banknya tinggal dicentang seperti ini di hidden. Sekarang kita coba buka Line Banknya dan kalian bisa lihat di sini untuk Line Bank bisa kebuka ya, nggak kedetek akses rootnya guys. Oke, masuk ke bagian dalamnya, network dan internet. Kita cek dulu di bagian preferred network type ya. Tentu aja udah banyak pilihan untuk mengunci jaringannya di sini. Kemudian di bagian hotspot dan tethering ada buat sharing VPN juga. Kemudian di bagian bawahnya ada private DNS juga. Terus untuk baterai tampilannya seperti ini dan enak ya, ada baterai saver dan performance. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja untuk konsumsi baterainya. Kalau makin ke kiri makin awet, makin ke kanan makin cepat boros ya. Jadi sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kalau untuk baterainya di sini penggunaannya menurutku standar aja ya, bisa dibilang ya nggak terlalu boros juga nggak terlalu irit, jadi ya standar. Untuk bawahnya ada display, kemudian kita cek di bagian display ini seperti biasa standar ya, double tap to wake sudah aku tes aman, nggak ada kendala. Di bagian sound paling bawah ada Mi Sound Enhancer atau directnya, kalian bisa atur sisi ini. Kemudian untuk storage, internal storage-nya kena 11 GB ya. Kalau kalian dengar suara-suara di luar itu posisiku di pinggir jalan ya, TKP ku, jadi harap maklum. Kemudian untuk security sudah lengkap, ada pin fingerprint, face unlock, app locker, smart lock dan normal semua. Untuk CR Droid, nah ini ada menu khususnya ya. Kalian bisa atur mulai status bar, untuk tampilan clocknya ada di sini. Kalian bisa atur sendiri. Tampilan seperti ini ya guys ya. Kemudian untuk bagian quick setting, buat ngatur tampilan di quick setting ini mulai dari berapa baris terus berapa sub gitu ya. Kemudian di bagian lock screen kalian juga bisa atur untuk menunya seperti ini. Terus untuk navigasi kalian bisa pilih navigasinya atau sistem navigasinya pakai 3 tombol ya kalau aku. Terus ada juga buat swipe invert layoutnya, jadi tombol back home-nya, back home recentnya bisa kalian tukar ya. Posisi tombol back sama recent bisa kalian ubah-ubah posisinya. Kemudian ada menu button untuk ngatur tombolnya.
Kemudian user interface di sini untuk ambient display, ini kayaknya untuk semacam always on display kayak gitu. Kemudian pilihannya ada macam-macam, navibarnya juga ada di sini, kan bisa pilih sendiri guys. Terus ada menu notifikasi, ada sound juga, terus ada pulsenya. Dan untuk pulse ini dia cuman jalan waktu di latar belakang doang guys ya. Aku tes di YouTube itu nggak muncul kalau YouTube-nya lagi kita tonton, tapi kalau kita taruh di latar belakang pakai YouTube pancet misalnya, itu nanti untuk pulsenya bakalan muncul guys. Terus ada miscellaneous, untuk miscellaneous kayak gini, ada gaming mode. Gaming modenya nggak aku pakai ya, karena ya malah nggak enak menurut kalau dipakai. Terus untuk minusnya yang pertama itu di bagian pemutar musik. Jadi di sini aku pakai musik match ya, karena untuk ROM bawaannya ini nggak ada pemutar musiknya. Aku pakai musik match. Ini waktu kita putar beberapa detik gitu dia langsung stuck guys, stuck terus, pokoknya ngebug lah, ada bug di bagian pemutar musik. Aku belum tes pakai pemutar musik yang lain, cuman kalau dipakai main dibuka putar YouTube itu masih normal, cuman musik doang dipakai putar MP3. Kalau nanti coba bisa pakai aplikasi lain ya, pemutar musik yang lain ya, kali aja cocok. Mungkin ini nge-crash sama aplikasinya ya mungkin, tapi aku pakai musik match ini udah sejak dulu, dan di custom room lain aman-aman aja, tapi di custom room ini nggak bisa jalan ya. Kemudian untuk menu sistem, bahasanya sudah ada bahasa Indonesia juga di sini. Dan kita cek di about phone kayak gini guys, Android 11, ini dia CR Droid 7.12 ya. Kernel bawaannya bukan Mystic ES 8.2 ya guys, tapi Mystic yang 7.2. Karena aku rasa untuk 7.2 itu kurang stabil, jadi aku ganti yang 8.2. Dan aku tunjukin hasil skor Antutunya. Ini yang pakai 8.2 ya. Hasilnya dapat 168.000 sekian dengan rinciannya kayak gini, dan kalian lihat untuk suhunya itu stabil aja ya, di 40 derajat Celcius. Kemudian pakai Mystic 82 ini hasil CPU throttling-nya kayak gini. Ini yang tadi ya, ini yang Mystic 7.2 167, jadi beda 1000 doang ya sama Mystic 8.2. Dan ini hasil CPU throttling di Mystic 7.2 guys, kayak gini. Coba bandingin sama yang tadi ya, kayak gini, ini 82 dan yang ini 72 nya, beda tipis lah. Oke, sekarang kita cek di bagian quick settingnya kayak gini ya. Sudah aku pilih, untuk yang penting-penting aku taruh atas seperti biasa, yang nggak aku anggap penting taruh di bawah aja guys ya. Langsung aja kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan ya, tentu aja aman ya kayaknya ya. Ini itu hotspotnya sudah hidup, dan untuk wifi nya masih tetap hidup guys. Kemudian kita cek di bagian menu telepon, apakah ada perekam obrolan saat kita nelpon. Kita cek dulu. Selamat datang di Caroline. Oke, ternyata nggak ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon guys. Kemudian untuk resign aplikasi nggak ada fitur buat ngunci ya, jadi fiturnya kayak gini. Kita cek satu-satu. Nah, kalau misalkan ada fitur buat ngunci ya itu bisa jadi nilai plus lagi ya guys. Yes, mungkin gitu aja untuk review kali ini. Kalian bisa simpulkan sendiri layak dan tidaknya. Kalau misalkan penasaran, kalian bisa join di grup SDM 66064, nanti linknya bakalan aku taruh di deskripsi. Kalian nanti masuk ke grupnya, kemudian ketik aja CR Droid gini aja ya, atau kalian bisa tambahin hashtag juga bisa. Dan ini dia yang aku review tadi. Oke, mungkin gitu aja. Makasih banyak sudah nonton, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.